Kenapa harus pakai lama? Nah, pertanyaan kritisnya kan begitu. Karena Tuhan mau tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terlupakan. Tidak ada yang tertinggalkan. Dari setiap firman yang disampaikan kepada para nabi-nabinya, khususnya Nabi Yunus. Maka Tuhan kasih rentang waktu yang lama dalam penulisan firman itu sendiri. Yang kedua, alasan penulisan setiap kitab-kitab kita itu memiliki kurun waktu atau rentang waktu yang lama. Supaya tingkat kebenarannya bisa diuji oleh zaman. Bisa diuji oleh sejarah. Dan bukti-buktinya, fakta-faktanya itu bisa terekam baik-baik. Sehingga tidak ada yang dikurangi. Tidak ada pula yang ditambahi oleh para penulis. Maka kan demikian sebenarnya. Alkitab kita itu sudah lama dikritik. Dari berbagai aspek. Dari berbagai sudut pandang. Tapi tidak tergoyahkan. Karena proses penulisannya tidak simsalabim. Itu alasannya kenapa kitab kita itu selalu ditulisnya dalam rentang waktu yang cukup lama. Yang kedua, konteks penulisan. Waktu Yunus menerima firman ini dan sekaligus juga dia menuliskannya, itu pada saat dia melayani sebagai nabi di masa pemerintahan Raja Yerobeam II di Israel. Artinya begini, andaikan masih hidup Raja Yerobeam II hari ini, kita bisa memvalidasi, kita bisa memverifikasi, kita bisa menanyakan kepada Raja Yerobeam II, benar enggak di zamannya dia pernah mendengar yang namanya Nabi Yunus? Benar enggak di waktu zamannya dia Yunus itu memberitakan firman? Pasti Raja Yerobeam II tidak akan bisa berkelit. Karena pada era dia bukan hanya dia yang hidup, ada banyak juga orang yang hidup kan kira-kira. Artinya banyak saksi-saksi hidup pada zaman itu yang menyaksikan betul kebenaran kitab Yunus yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka. Maka jumlah pasalnya hanya 4 pasal memang kitab Yunus. Makanya dia dikategorikan kitab Nabi kecil. Salah satu ciri khas kitab Nabi kecil adalah jumlah pasalnya cenderung lebih singkat. Maka kitab Yunus itu hanya 4 pasal. Ayatnya 48. Tapi sekali begini. Sekalipun kitab Yunus itu hanya 4 pasal dan hanya 48 ayat. Kadang-kadang ini minim juga dikutbahkan, ini diajarkan di gereja-gereja. Saking minimnya, saking jarangnya kisah Yunus ini dikutbahkan, diajarkan di gereja-gereja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sulit kita mencari orang-orang yang punya hati, yang punya beban untuk melayani Tuhan di zaman sekarang. Semakin subur penolakan anak-anak muda di zaman sekarang, termasuk di gereja-gereja kita untuk terlibat dalam pelayanan. Mengapa? Karena kita tidak pernah mengkhotbahkan, mengajarkan kitab Yunus kepada mereka. Itu persoalannya. Ini kan menjadi penting kan, soalnya kita Yunus ini kita ajarkan, kita khotbahkan di gereja kita. Untuk memberikan pemahaman, pengertian, dan penyadaran kepada generasi muda. Penting melayani Tuhan. Penting taat sama Tuhan. Kalau engkau tidak taat sama Tuhan, engkau bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Yunus. Itu penting. Maka lewat pelajaran ini saya mendorong saudara, khotbahkanlah. Ajarkanlah isi kitab Yunus kepada jemaat Bapak Ibu atau orang-orang dilayani oleh Bapak Ibu. Entah misalkan orang-orang yang saudara layani itu masih anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, masih relevan kok. Pak, saya cuma guru sekolah minggu di kelas paling kecil pula. Bisa nggak Pak saya mengajarkan kisah Yunus? Sangat relevan. Apalagi kisah Yunus ini kan penuh dengan cerita yang menarik.
Itu lebih bagus pula. Karena kita mengajar anak-anak itu sejak dari kecil belajar taat sama Tuhan dan juga taat sama orang tua. Sehingga tidak perlu harus mengalami apa pergumulan seperti yang dialami Yunus hubungannya dengan kitab Yunus. Salah satu yang menjadi pengingat buat saya. Dan saya tetap konsisten untuk jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Itu saya belajar dari kitab Yunus yang dulu diajarkan oleh kakak PA saya. Apalagi background saya, Bapak Ibu, awal mulanya kan saya orang sekuler saya sarjana ekonomi saya. Artinya di awal saya nggak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Di awal cita-cita cuma satu, ingin menjadi orang terkaya lebih cepat. Maka saya ambil jurusan ekonomi, konsentrasinya marketing. Tapi waktu Tuhan panggil saya diizinkan lagi oleh kisah Yunus ini. Saya nggak mau harus mengalami kesulitan seperti Yunus. Hanya karena saya tidak mau menuruti panggilan Tuhan. Jadi bagi saya kitab Yunus sangat berkesan. Nah ini salah satu kitab pendorong, pemotivasi bagi saya untuk total. Sejak dari tahun 99, tekan kontrak dengan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Sampai Tuhan panggil. Dan puji Tuhan, seperempatnya saya sudah jalani 27 tahun jadi hamba Tuhan. Itulah pentingnya Bapak Ibu kita mengajarkan kitab Yunus. Kalau kita mau anak-anak kita taat sama kita, kepada orang tua, ajarkan kitab Yunus. Kalau kita tadi, ini sebagai pendeta-pendeta nih, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mau jemaat kita itu siap dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, ajarkan kitab Yunus. Lalu bagaimana Bapak Ibu sebagai pengusaha profesional, bisa nggak mengajarkan isi kitab Yunus kepada karyawannya? Bisa. Kisah Yunus banyak saya pakai. Mendorong para mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi umum itu. Mendorong para alumni-alumni yang sudah bekerja. Supaya setia di tengah-tengah pekerjaannya. Jangan jadi kutu loncat. Yunus ini kan kutu loncat kan istilahnya. Tuhan suruh dia ke Niniwe, lari ke Spanyol. Bukankah banyak karyawan-karyawan yang punya karakter pola pikir seperti Yunus ini? Satu hari diterima kerja tekan kontrak, besok udah hilang. Baru 1 bulan, udah resign. Kenapa mentalitas orang-orang Kristen sekarang jadi begitu? Banyak yang begitu. Karena kisah Yunus nggak diajarkan. Kenapa juga lebih dominan orang-orang Kristen hari ini? Orang-orang Kristen kutu loncat. Karena kita para pendeta tidak konsisten mengajarkan kita kisah kitab Yunus. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen jalan-jalan. Di gereja kita hanya sanggupnya satu bulan. Bulan depan udah pindah ke gereja lain. Ya memang jemaat itu katakan, habis sih khotbahnya gak bermutu. Ya memang kita hamba Tuhan harus tobat itu. Karena letak persoalannya kan di kita. Tapi seringkali persoalannya karena kita tidak pernah mengkhotbahkan kitab Yunus. Pentingnya kesetiaan. Sekalipun khotbah pendeta yang tidak bermutu. Setia. Orang-orang Niniwe tidak setia Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang kau harus pergi ke sana yuk. Karena di sana saya sudah siapkan roh jiwa dan tubuh orang-orang Niniwe bertobat. Artinya kita Yunus ini sangat relevan kita ajarkan ke jemaat. Supaya mereka berhenti menjadi orang Kristen jalan-jalan. Supaya mereka berhenti menjadi orang Kristen kutu loncat. Tapi menjadi orang Kristen yang setia. Ini penting. Sekali lagi bahwa kita tahu sumber kitab Yunus itu dari Tuhan.
Maka Tuhan pula yang mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Ini Tuhan punya rencana. Orang-orang di Niniwe punya peluang bertobat kepada Tuhan. Makanya hal itu ditulis oleh Yunus pasal 1 ayat 1. Di mana waktu Tuhan, itu firman Tuhan datang kepada Yunus. Nah, firman ini dikhotbahkan, diajarkan pertama kali oleh Yunus. Sudah pasti kepada orang-orang Niniwe. Hal itu dicatat dalam Yunus pasal 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu. Katakan kepada mereka. Karena kejahatanmu telah sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti menghukum kalian. Rupanya saudara, di mata Tuhan tidak ada yang sulit untuk dia lihat tentang kehidupan semua orang, bahkan kehidupan semua bangsa. Ini penglihatan Tuhan amat dan sangat terbatas. Ketidakterbatasan penglihatan itu Tuhan katakan kepada Yunus dengan mengatakan, katakan kepada mereka ya, dosa-dosa mereka sudah sampai kepadaku. Artinya Tuhan mengatakan, saya sudah melihat betapa rusaknya orang-orang di Niniwe itu. Katakan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat, cepat atau lambat saya akan musnahkan kota itu sekaligus dengan mereka semua. Inilah isi pesan dari Tuhan kepada Yunus yang harus wajib disampaikan kepada orang-orang ini. Ya sekalipun di awal Yunus kan lari ya, menolak. Tapi pada akhirnya kan disampaikan juga. Ini menjadi sebuah pembuktian bahwa firman ini disampaikan pertama kali oleh Yunus kepada orang Niniwe, yang notabene orang-orang Niniwe atau orang Irak belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan pada zaman itu. Pertanyaannya,